Baik pemirsa, mengawali berita yang pertama, di tengah banyak orang yang menghindari warga yang terpapar COVID-19, sejumlah relawan di Kota Semarang justru bersemangat untuk membantu memulasarakan jenazah COVID-19. Inilah puluhan relawan Kota Semarang yang siap memulasarkan jenazah pasien COVID-19. Dengan antusias mereka mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah yang diselenggarakan Dokter Forensik Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Karyadi Semarang. Mereka diberikan pemahaman akan tahapan-tahapan dalam pemulasaran jenazah COVID yang harus diketahui sebelum praktek membantu memulasarkan jenazah COVID. Mulai dari pemahaman dasar untuk penyelamatan diri mereka sendiri hingga perlakuan terhadap jenazah COVID. Sehingga saat mereka membantu memulasarkan jenazah COVID di lingkungannya tidak justru terpapar atau membahayakan orang lain. Jika ditangani secara benar, jenazah COVID sebenarnya tidaklah semenakutkan seperti yang sudah terstigma di masyarakat saat ini. Artinya warga pun sebenarnya dapat ikut dalam pemulasaran jenazah dengan tetap menerapkan prokes secara ketat. Memakai masker paling utama, pelindung diri lainnya seperti sarung tangan, hazmat, dan face shield. Untuk mencegah penyebaran virus, menurut Dokter Forensik RSUP Dr. Karyadi Semarang, Dr. Ufa Utomo, jenazah cukup disiram dengan air klorin. Baru setelah itu disiramkan air suci dan dimandikan dengan sabun. Setelah itu dikafani dengan kain kafan dan dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam peti, sehingga pemulasaran jenazah tetap aman. Sebetulnya pelatihan pemulasaran jenazah bagi jenazah yang terpapar COVID-19 ini itu adalah salah satu upaya kita dokter forensik ya, saya Bu Vini dokter forensik untuk mencoba mempersiapkan masyarakat ke era new normal. Jadi prinsipnya supaya mereka nggak takut bagaimana menghadapi kalau misalnya jenazah, pemulasaraannya, pemakamannya pun juga kita harus pahamkan sehingga misalnya memakamkan pakai hazmat apakah perlu? Oh ternyata dengan setelah mengikut ini nggak perlu pakai hazmat dengan alasan yang jelas dan logis sehingga mereka bisa paham. Nah pemahaman ini juga sebetulnya nggak cuma di soal jenazah, juga mereka bisa kehidupan sehari-hari misalnya pulang dari pergi masuk rumah cuci tangan langsung masuk kamar mandi. Kenapa? Karena virus takut atau pecah dengan air sabun. Kemudian ketika memulasarkan jenazah, airnya bahaya apa enggak? Oh tidak, karena airnya dicampur dengan klorin, jenazahnya disabun, jadi virusnya pasti pecah. Oh dia lari ke depan airnya, enggak masalah karena virusnya sudah pecah semua. Kenapa? Sementara itu, salah satu relawan pemulasaran jenazah mengaku sengaja mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah COVID lantaran ingin membantu warga dalam memulasarkan jenazah COVID. Sebab beberapa kali menjumpai warga yang keluarganya meninggal terpapar COVID kesulitan mencari pemulasaran jenazah. Kepengen ikut memulasarkan jenazah COVID ini? Yang pertama, kegiatan kami tujukan untuk masyarakat karena yang meninggal terkonfirmasi positif yang di rumah itu biasanya masyarakat bahkan keluarga ketakutan untuk memandikan atau memulasarakan jenazah, sehingga kita sebagai relawan terhentak hatinya untuk ikut membantu dari memandikan, mengkafani sampai dengan pemakaman. Angka kasus kematian warga terpapar COVID di Semarang sendiri sempat tinggi, yakni mencapai 6,2% atau lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh lebih dari 5%. Tidak sedikit warga yang terpapar meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.